Kalian tentunya pernah dengar dengan kata konstitusi. Kata konstitusi mungkin pernah kita jumpai pas kita baca koran, nonton TV, atau main HP. Tapi kalian tahu gak sih apa itu konstitusi? Secara sederhana, pertanyaan apa itu konstitusi dapat dijawab dengan pengertian. Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu. Sahabat-sahabat semua, pernahkah kalian mendengar tentang kerusuhan pada Mei 1998? Ya, kerusuhan tersebut terjadi akibat krisis moneter, dan kerusuhan tersebut memakan banyak sekali korban termasuk dari etnis Tionghoa. Bahkan menurut Komnas HAM, kerusuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tahukah sahabat-sahabat bahwa pelanggaran terhadap HAM merupakan salah satu pelanggaran terhadap konstitusi? Sahabat-sahabat semua, jika suatu negara menganut kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika suatu negara menganut paham kedaulatan raja, maka raja yang akan menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Bangsa ini telah mengalami berbagai peristiwa yang menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam konstitusi. Berikut contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Selain kasus ini mengenai ideologi, tapi berkaitan mula dengan konstitusi di negara dunia. Karena itu, komunis melanggar konstitusi negara Indonesia. Setelah upaya kudeta yang dilakukan oleh anggota PKI pada tahun 1965, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto mengambil tindakan keras untuk membubarkan PKI dan menghapus pengaruhnya dari pemerintahan. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk penangkapan massal, penyiksaan, dan pembunuhan yang sistematis, serta pengabaian proses hukum yang ada. Yang terakhir yaitu kasus penundaan pemilu. Wakil Ketua MPR menyatakan ini merupakan bentuk pengingkaran dan pelanggaran konstitusi. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan menilai hasil keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan adalah bentuk nyata kekeliruan berpikir dan pengingkaran terhadap konstitusi. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 tegas-tegas menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil setiap 5 tahun sekali. Rumusan norma ini telah jelas mengatur dalam pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara periodik setiap 5 tahun. Artinya, jika pemilu dilaksanakan pada tahun 2019, maka pemilu berikutnya wajib dilaksanakan 2024. Maka putusan pengadilan dari Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan terhadap pemilu yang berujung pada pelaksanaan pemilu pada 2025 adalah bentuk pelanggaran konstitusional yang nyata. Nah, itulah tadi materi tentang bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi. Kita sebagai anak muda harus mengetahui konstitusi negara, karena nantinya kita akan melanjutkan estafet perjalanan bangsa. Dan ingat ya, kita juga harus yang terdepan memahami konstitusi negara.